Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah video yang ke-10. Di video sebelumnya kita sudah membaca kisah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Jadi setelah tahun duka cita, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, kemudian Khadijah radhiyallahu an, istri beliau tercinta, meninggal dunia. Kemudian beliau datang ke Taif untuk berdakwah, justru diusir oleh penduduk Taif dengan cara mengumpulkan anak kecil mereka, melempari Nabi sampai beliau berdarah. Kemudian di sini juga penduduk Quraisy mulai meminta mukjizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ pembuka mukjizat berikutnya, mukjizat setelah dari Taif itu adalah peristiwa terbelahnya bulan. Di video kali ini, video ke-10, kita akan membaca kisah Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 32 sampai halaman 35. Kita langsung masuk ke halaman 32. Kisah Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini Isra Mi'raj. Sekembalinya dari Taif dengan berbagai peristiwa yang dialaminya, dan setelah kematian Abu Thalib yang kemudian disusul Khadijah radhiyallahu anha, serta siksaan berat dari kaum Quraisy, maka berkumpullah kesedihan ini dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi yang mulia ini. Tentunya kesedihan yang luar biasa di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian demi ujian datang bertubi-tubi. Pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa burak. Burak ini semacam kendaraan, yaitu hewan tunggangan yang mirip kuda dan memiliki 2 sayap yang dapat berlari kencang laksana kilat. Lalu Jibril menaikkan beliau di atas hewan ini yang kemudian membawanya ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Di langit inilah salat 5 waktu diwajibkan kepadanya. Pada malam yang sama, beliau kembali ke Mekkah Al-Mukarramah dengan lapang dada dan keyakinan yang mendalam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini juga adalah peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat wajib 5 waktu untuk umatnya. Jadi ketika memasuki waktu subuh, beliau pergi ke Ka'bah dan menceritakan ke khalayak ramai perihal peristiwa yang dialaminya. Maka orang-orang kafir semakin mendustakan dan mengejek beliau karena dalam waktu 1 malam beliau menceritakan beliau ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Orang kafir tambah mendustakan. Kemudian beberapa orang yang hadir meminta beliau menggambarkan kepada mereka bentuk Baitul Maqdis. Jadi ini semua untuk melemahkan beliau. Maka beliau pun menggambarkan bentuk Baitul Maqdis bagian per bagian. Setelah ditantang, jelaskan bagaimana bentuk Baitul Maqdis, Nabi bisa menjelaskan secara terperinci. Namun demikian, kaum musyrikin tidak merasa cukup dengan tanya jawab ini. Mereka berkata, kami menginginkan petunjuk lain. Beliau menjawab, dalam perjalanan saya bertemu dengan rombongan yang akan datang ke arah Mekkah. Lalu beliau memberitahu kepada mereka berapa jumlah onta rombongan ini dan waktu kedatangan mereka. Dan apa yang diterangkan Rasulullah SAW ini ternyata benar. Namun orang-orang kafir tetap sesat pada kekafiran dan penolakan mereka, serta tidak mau membenarkan. Pada pagi harinya Jibril datang dan mengajarkan Rasulullah SAW tata cara sholat 5 waktu beserta waktu-waktunya. Sebelumnya sholat hanya dilakukan 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu sore.
Jadi ini sebelum sholat 5 waktu, hanya 2 rakaat di subuh dan 2 rakaat di sore. Pada masa-masa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memusatkan dakwahnya kepada orang-orang yang datang ke Mekah setelah kaum Quraisy tetap berpaling dari kebenaran. Jadi pusat dakwah Nabi berpusat kepada orang-orang yang berkunjung ke Mekah, karena orang Mekah sendiri begitu sulitnya untuk menerima dakwah beliau. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui orang-orang dalam perjalanan mereka dan tempat-tempat singgah mereka untuk menawarkan kepada mereka agar masuk Islam, sekaligus menjelaskannya. Namun paman beliau Abu Lahab, ini musuh beliau, paman beliau sendiri yang memusuhinya, selalu mengikuti beliau untuk memperingatkan orang-orang agar tidak menerima beliau dan ajakan beliau. Pernah suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sekelompok penduduk Yatsrib. Yatsrib ini adalah Madinah, ya. Jadi namanya dulu Yatsrib. Dan mendakwahi mereka. Mereka mendengarkan beliau dan bersepakat untuk menjadi pengikut dan beriman kepada beliau. Sebelumnya penduduk Yatsrib tersebut pernah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diutus. Jadi penduduk Yatsrib atau penduduk Madinah sudah dengar kabar dari Yahudi, ya, bahwa akan ada seorang nabi dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu ketika beliau mendakwahi mereka, mereka mengerti bahwa beliau adalah nabi yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi tadi. Maka mereka segera masuk Islam dan berkata, jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Mereka semua berjumlah 6 orang. Lalu pada tahun berikutnya datanglah 12 orang laki-laki. Mereka berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta beliau mengajari mereka tentang Islam. Ketika mereka kembali ke Yatsrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukum agama kepada mereka. Jadi Mus'ab bin Umair adalah utusan pertama yang datang ke Madinah untuk berdakwah, mengajarkan kepada penduduk Madinah atau penduduk Yatsrib tentang Quran dan Sunnah. Ternyata Mus'ab bin Umair mampu mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat Madinah. Setelah menghabiskan masa kurang lebih 1 tahun, Mus'ab kembali ke Mekah dan ikut bersamanya 72 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari penduduk Madinah. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka dan mereka pun berjanji untuk menolong agama beliau dan melaksanakan perintah beliau. Kemudian mereka kembali lagi ke Madinah. Jadi alhamdulillah dakwah Mus'ab bin Umair berhasil di Madinah. Jadi banyak orang yang penduduk Madinah yang mengikut dan bersedia masuk Islam. Baik, insya Allah di video selanjutnya kita akan membaca tempat dakwah yang baru. Jadi ini adalah tema yang akan kita baca di program literasi berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.